Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pelajaran matematika. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang bilangan pecahan dengan subpokok bahasan mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengubah persen ke bentuk desimal. Mengubah persen ke dalam bentuk desimal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dari bentuk persen diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kalau persen itu per 100. Ya. Kemudian tuliskan dalam bentuk desimalnya. Contoh, ubahlah 75% menjadi desimal. Anak-anakku semuanya sudah tahu 75%, persen itu artinya per 100. Jawab, berarti 75% itu artinya adalah 75 per 100. Kita tuliskan dalam bentuk desimalnya. Berarti per 100 itu di belakang koma 2 angka, ya. Berarti adalah 0,75. Mudah kan? Oke. Anak-anakku sudah paham insyaallah. Ya. 75% itu artinya per 100, berarti 75 per 100. Kita tuliskan dalam bentuk desimalnya 0,75. Oke, tidak ada masalah, kita lanjutkan. Jadi pecahan desimal dari 75% adalah 0,75. Kita lanjutkan mengubah persen ke bentuk desimal masih. Sekarang contoh yang kedua. Ubahlah 80% menjadi desimal. Nah, ini mungkin yang sedikit ada namanya harus dipahami secara baik. 80% adalah 80 per 100. Bagaimana pecahan desimalnya? Pecahan desimalnya adalah 0,80. Oke, sebetulnya ini harus disederhanakan dulu, ya, karena bisa disederhanakan ke per 10. Kalau yang bisa disederhanakan ke per 10, ini harus disederhanakan dulu ke per 10. Kita lihat, atau 80 per 100, itu 8 per 10. Nah, ini disederhanakan terlebih dahulu, ya. Pecahan desimal itu penyebutnya minimal 10. 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Ini 100 bisa disederhanakan ke 10, yaitu 8-nya juga dibagi 10-nya jadi 8. 80 per 100 menjadi 8 per 10, berarti pecahan desimalnya adalah 0,8. 0,8. Di sini pengetahuannya buat kita, ya, buat anak-anakku. Jadi antara 0,80 dengan 0,8, 0 di sini dihilangkan saja, ya. Ya, 0,80 itu sama dengan 0,8. Ini pecahan yang senilai sebetulnya. Ya. Kalau disederhanakannya menjadi 0,8. Penjelasannya mungkin bisa dilihat di sini bahwa 80 per 100 itu senilai dengan 8 per 10. Karena 80 dibagi 10, 100-nya juga dibagi 10. Ya. Jadi di sini pengetahuan, ya, buat kita semua bahwa 0,80 itu senilai dengan 0,8. Berarti 0,80 itu 0 di sini dihilangkan saja, ya. Dihilangkan saja. Jadi tulis saja 0,8. Oke. Jadi pecahan desimal dari 80% itu adalah 0,8, ya. 0,8. Kalau dituliskan 0,80, betul sih, ya.
atau 0,800 0,80000 sampai panjang, nggak apa-apa sih. Karena itu masih senilai ya. Tapi kita temukan yang paling sederhananya adalah 0,8. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya. Kita lanjutkan. Masih mengubah persen ke bentuk desimal. Contoh yang ketiga sekarang, lihat, ubahlah 25% menjadi pecahan desimal. Jawab, 25%, artinya persen itu per 100, berarti 25 per 100. Oke. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya, ke pecahan desimal, berarti pecahan desimalnya adalah 0,25. Jadi pecahan desimal dari 25% adalah 0,25. Baik, ini tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Mengubah persen ke bentuk desimal masih. Sekarang contoh yang keempat. Nah ini. Ubahlah 8,5%. Ini ada 8,5%. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan desimalnya? Kita jawab. 8,5% itu berarti 8,5 per 100. Nah, di sini ada komanya. Persennya ini ada komanya. Bagaimana caranya? Harus dihilangkan dulu komanya. Nah, di sini ini adalah merupakan pengetahuan baru ya, atau tambahannya buat anak-anakku. Karena mau dirubah ke pecahan desimal, berarti 8,5%, 8,5-nya dihilangkan dulu komanya. Bagaimana caranya? Di belakang koma satu angka biar hilang, berarti dikali 10. Ya, 8,5 dikali 10. 100 juga harus dikali 10. Yaitu 8,5 dikali 10 menjadi 85. 100 dikali 10 menjadi 1000. Jadi pecahan desimalnya di belakang koma ada 3 angka karena per 1000. Ya. Berarti bagaimana pecahan desimalnya? 0,085. Oke, ini harus dipahami betul. Ya, di sini letak pemahaman yang harus kita kuasai betul di dalam mengubah persen 8,5%. Berarti harus dihilangkan dulu komanya. Lanjut, jadi pecahan biasa dari 8,5% itu adalah 0,085. Baik, kita lanjut. Masih mengubah persen ke bentuk desimal. Contoh kelima, yaitu 2,25% menjadi pecahan desimal. Kalau tadi di belakang komanya satu angka. Sekarang 2 angka, 2,25 menjadi pecahan desimal. Bagaimana? Jawab. 2,25% itu sama dengan 2,25 per 100. Berarti ini harus dihilangkan dulu komanya. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti dikali berapa biar hilang komanya? Yaitu dikali 100. 2,25 dikali 100. 100 juga dikali 100. Sama-sama dikali 100 supaya menemukan pecahan yang senilai atau sama. 2,25 dikali 100 menjadi 225. Ya. 100 dikali 100 menjadi 10.000. Jadi pecahan desimalnya berapa? Penyebutnya adalah 10.000, nolnya ada 4, berarti di belakang koma ada 4 angka. Siapa yang bisa jawab? Berapa pecahan desimalnya? Dituliskannya seperti apa? Iya, betul. Yaitu 0,0225. Ya. Karena di belakang koma ada pernya di sini 10.000, berarti di belakang koma 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan 10.000 itu nolnya ada 4 ya. Berarti menunjukkan banyaknya koma di belakang banyaknya angka di belakang koma. Ya, 10.000 nolnya ada 4. Di belakang koma ada 4 angka. Ya, di sininya ada 3, tinggal ditambahin 0 di sininya. 0, 2, 2, 5. Jadi pecahan desimal dari 2,25% adalah 0,0225.
Oke, anak-anakku semuanya, di sini letak detail bagaimana perbedaan antara mengubah desimal ke persen dengan mengubah persen ke desimal. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang mengubah desimal ke bentuk persen. Ya. Sekarang mengubah persen ke bentuk desimal. Di sini letak perbedaannya pada contoh kelima, ya. Ada persen 2,25% dirubah ke desimal. Baik, anak-anakku semuanya, ayo berlatih untuk memantapkan pemahaman materi matematika hari ini. Kerjakanlah latihan-latihan yang ada di buku matematika, yaitu aku harus bisa 1.13. Ada di halaman 20. Ya. Ada di halaman 20, nomor 1 saja. Nomor 1 saja bagian, nomor 1 ada bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Berapa nih? Ada 10 soal, ya. Jumlah soal latihan yang harus dikerjakan ada 10 soal. Soal-soal latihan tersebut dikerjakan di buku latihan. Oke. Apabila sudah selesai, hasil pekerjaannya dipoto, kemudian dikirim via GCR. Selamat berlatih, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.